Halo, Assalamualaikum. Sekarang gue mau ngebahas tentang keyboard mini ini. Alasan gue beli keyboard ini karena ya buat ngegantiin keyboard mini gue yang lama sih sebetulnya. Ya, karena keyboard ini udah 2 tahun nemenin gue dan akhirnya rusak juga. Ya bisa dilihat masih banyak buat ini ya, lakban-lakban hitam. Nah bedanya apa sama keyboard yang ini ya? Kalau keyboard gue yang lama tuh dia bisa nyala-nyala gitu, bisa ada lampu-lampunya. Kalau yang ini nggak ada ya. Tapi selebihnya sih ya sama aja ya. Fungsi-fungsinya semuanya sama kecuali lampu tadi. Kalau dulu gue beli yang ada lampunya itu sekitar 2 tahun lalu tuh mungkin 80 sampai 90 ribu. Nah kalau yang ini kemarin gue beli di Shopee itu harga normalnya sekitar 40 ribuan ya, 43.600. Nah karena gue dapet ini kemarin di flash sale ya cuma sekitar berapa ya, 38 ribu kayaknya. Nah oke, kita lihat dulu ya yang ada di keyboard ini apa aja. Yang pertama, kalau waktu pertama kita beli itu cuman simple banget sih isinya. Cuman dapat keyboardnya, dapat buku panduan sama kabel charger. Setelah itu di dalamnya sini itu ada baterai. Ini kalau kalian ingat ini baterai HP Nokia yang jadul ya, Nokia layar kuning yang kalau dipencet bunyinya cetek-cetek kayak gitu ya. Nah itu kalau misalkan baterainya ini rusak, kalian bisa ganti pakai baterai itu ya. Terus juga ada dongle-nya ini, dan jangan sampai hilang. Soalnya kalau misalkan hilang ya percuma, nggak kepake keyboard ini. Di bagian atasnya ada tombol power on off-nya. Terus ada colokan micro USB buat ngecas. Nah, terus sebenarnya kenapa sih harus pakai keyboard yang kayak begini? Padahal kan ada juga nih keyboard besar yang begini kan, keyboard mekanikal atau keyboard yang biasa gitu ya. Nah, kenapa sih harus yang ini? Nah, pertama karena dia itu bisa dipakai di TV box bisa, di smart TV bisa, laptop, komputer bisa, dan juga bisa di handphone ya, di iPad, di tablet juga bisa. Terus ya bentuknya compact ya, kalau misalkan kita pengen nonton jauh gitu ya, kalau misalkan nonton di TV gitu kan, nonton Netflix segala macem kan males kalau misalkan kita harus megang-megang keyboard yang segede gini ya, makanya lebih enak iya pakai keyboard segede gini, terus kita tinggal duduk santai aja gitu kan, duduk manis sambil nonton. Fungsi-fungsi apa aja sih yang ada di keyboard ini? Nah yang pertama tuh ada volume up sama down, terus ada play sama pause musik, terus ada next dan previous lagu. Nah tapi kalau buat next sama previous lagu ini buat di YouTube nggak bisa ya, cuman bisa di music player kalau yang ada di laptop gitu ya. Kalian punya musik apa, nah itu baru bisa dipakai di music player, kalau di YouTube nggak bisa. Oke, terus nah kalau yang atas ini itu buat ngebuka music playernya. Nah, yang bawah ini buat buka email. Terus yang selanjutnya ini buat mute volumenya. Terus ini ada klik kiri, yang ini klik kanan. Bentar. Terus apalagi di sini ada tombol search. Nah ini tombol search ini bisa buat dipakai di ini ya, tombol Windowsnya di sini, atau mungkin kalian kalau di YouTube di sini bisa untuk pencarian ya, untuk di Google. Nah terus ini buat tombol home, buat langsung pindah ke home. Terus ini tombol explorer kalau misalkan kalian udah ngatur defaultnya itu mau pakai browser apa gitu ya. Terus di sini buat pilih kiri kanan atas bawah, ini juga untuk milih ya. Terus kalau udah pencet OK gitu kan. Nah kayak gitu. Terus di sini ada tambahan lagi, kiri kanan lagi. Terus juga di sini ada function-functionnya lengkap ya, cukup lengkap. Contohnya bisa screenshot di sini, bisa screenshot di sini. Terus di sini buat matiin si mousepad di sini ya. Ini kalau gue pencet dia nggak bisa gerak.
Kalau gue pencet lagi baru bisa gerak. Nah gitu. Terus juga, nah kalau buat di tombol spasi ini itu buat kecepatan si kursornya gitu. Kalau di mouse gaming itu ya biar kita atur DPI-nya gitu lah ya. Kayak gue pencet, dia kenceng banget. Gue pencet lagi, dia pelan. Terus ini rada sedang. Nah yang ini pelan lagi gitu. Oke. Terus di sini juga ada tombol Ctrl Alt Tel, jadi kalian nggak perlu pencet satu-satu gitu ya, langsung pencet aja di sini kayak gitu. Oke, nah itu dia fungsi-fungsinya yang ada di sini. Oh iya, terus gue juga mau ngasih tahu buat satu kali pencet ya itu klik kiri. Kalau pencet 3 kali kayak gini, 3 jari ya, itu klik kanan gitu ya, tuh klik kanan. Nah terus kalau misalkan kalian lagi buka, misalkan ya kalian buka YouTube misalkan kayak gini, terus kalian nge-scroll di sebelah kanan sini, nah itu buat scroll ya, jadi lebih gampang gitu. Bisa juga pakai 2 jari kayak yang ada di gambar sini gitu. Nah oke, itu dia. Oke, dari video singkat ini kesimpulan gue tentang keyboard mini yang gue beli dengan harga 38 ribuan ya karena flash sale, menurut gue ini udah keren banget karena bentuknya compact. Kita bisa ngetik di sini, kita bisa kontrol volume semuanya dari sini, udah ada mousepadnya juga kan. Nah tapi kira-kira apa sih kekurangannya? Nah, kalau kekurangan yang gua rasain ya selama gua pakai mousepad, selama gua pakai keyboard mini ini, selama gua pakai keyboard mini gua yang dulu gitu ya, menurut gua kekurangannya itu pertama, untuk next dan previous lagunya itu nggak bisa di YouTube gitu loh, karena keseharian gua lebih suka nonton atau dengerin lagu itu di YouTube gitu, nggak pakai musik player gitu kan, nggak pakai Spotify juga gitu. Nah terus apalagi, nah untuk baterai dulu pernah itu yang keyboard mini gua itu habis baterainya, rusak baterainya, gua cari-cari di counter itu sekarang udah mulai susah. Tapi ya karena gua ada beberapa HP Nokia yang jadul gitu ya, yang dulu ya, jadi itu bisa gua ambil. Selebihnya udah bagus banget sih. Ini membantu banget buat kaum rebahan kayak gua. Ya, nah oke. Segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian. Siapa tahu kalian juga butuh mau keyboard yang kayak gini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe pastinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.